Assalamualaikum semuanya. Hai hai. Pertama, kita bersihkan wajah kita terlebih dahulu. Aku di sini menggunakan micellar water yang warna putih tutupnya karena dia amat bagus banget untuk membersihkan kulit wajah kita yang untuk siap-siap kita make up selanjutnya. Kita bersihkan secara merata. Selanjutnya aku menggunakan face mist dari Shannon. Kita semprotkan ke seluruh wajah, dikipas-kipas sampai dia benar-benar mengering dan menyerap. Di sini gunanya untuk melembabkan kulit wajah kita. Dan untuk concealer aku menggunakan Wardah yang liquid concealer 02. Aku ini pakai di awal untuk mengcover area di bawah mata, untuk meng-highlight bagian hidung, dagu, dan mengcover bekas-bekas jerawat agar tertutup dengan aman dan sempurna. Lanjut, aku blending menggunakan tangan dengan merata sehingga mengcover area-area yang ingin aku tutup. Di sini aku sengaja tidak menggunakan beauty blender akan mempermudah kalian yang di rumah tidak mempunyai beauty blender. Masuk pada foundation, di sini aku menggunakan Maybelline Fit Me yang shade-nya 202 Natural Beige. Dia akan menghasilkan finishing yang matte serta poreless untuk kulit normal hingga berminyak. Aku tap-tap di bagian seluruh wajah langsung agar dia hemat, teman-teman. Setelah itu kita blending tetap ya menggunakan jari karena di sini aku tekankan tutorial ini khusus kalian yang tidak punya beauty blender di rumah. Kalian bisa mencoba step-step ini dengan mudah. Kita blend seluruh wajah kita dengan rata, pelan-pelan dan sambil ditekan-tekan. Kita blend sampai dia benar-benar merata dan menyerap di kulit wajah kita. Lanjut, aku menggunakan Vaseline untuk melembabkan bibir. Setelah itu kipas-kipas semuanya sampai dia benar-benar kering, benar-benar kering agar nanti setelah kita tap bedak dia bagus hasilnya. Di sini aku menggunakan bedak tabur dari Revlon. Bedak tabur ini nomornya 024 yang creamy peach. Kita tap ke seluruh wajah dan usahakan pertama langkahnya itu kita harus benar-benar men-set bagian bawah mata kita karena di bagian itu mudah sekali ngekrek. Jadi kita harus benar-benar setelah foundation kering kita harus tap bagian bawah mata dan sekitar daerah T-zone. Lanjut pada ke seluruh wajah sampai benar-benar tidak ada yang basah lagi. Untuk pensil alis aku menggunakan salsa yang brown. Pertama kita rapikan alis kita terlebih dahulu. Kalau aku akan membingkainya dan bingkai yang di bawah aku bingkai 3/4 dari panjang alisku, tidak ke depan. Kita tarik ke belakang sesuai dengan bentuk alis kita. Lalu bagian atasnya kita bingkai. Kalau aku di sini dari titik tertinggi bagian atas itu aku langsung turun seperti yang ada di video, teman-teman. Jadi untuk kalian bisa mempraktekannya di rumah. Lalu aku isi bagian dalam. Nah, perlu diingat untuk mengisi alis kita itu kita jangan terlalu nekan gitu. Kita nekannya ngambang-ngambang saja. Lanjut kita sisir dengan spoolie dari bagian tengah ke bagian belakang. Dan aku lakukan pada sisi sebelahnya. Kita lakukan hal yang sama. Ingat sekali lagi jangan menekan. Di sini alisku tinggi sebelah, tapi aku tidak mencukurnya dan tidak mengkonsilnya. Jadi kelihatan banget kalau dia beda gitu. Tapi it's okay karena aku pengen looknya nanti natural. Kita isi bagian depannya juga pelan-pelan, ngambang-ngambang dan disisir. Yang bagian depan itu kita sisir agak maju agar hasilnya bergradasi dan lebih natural. Seperti itu, kita rapikan lagi. Yang kosong-kosong aku biasanya nambahin agar lebih sempurna.
Tapi perlu diingat karena alis itu tidak akan sama sebelah kanan dan kirinya, jadi kita harus benar-benar mengkoreksi setelah akhir dari finishing alis tersebut agar alis kita lebih presisi. Seperti itu teman-teman, aku tidak mengkonsil alis aku ya. Lanjut aku menggunakan bedak padat dari LT Pro yang 01R. Aku di sini menggunakan aplikator kuas agar lebih flawless hasil make upnya. Aku baurkan ke seluruh wajah. Next, aku sebenarnya agak-agak lupa. Aku lanjut dengan brow mascara dari Maybelline. Shade dari brow mascara ini kayak coklat gitu, jadi dia hasilnya alami. Aku bawa dari tengah, baur-baurkan ke belakang, dan dari depan itu aku bawa sedikit ke atas agar dia menghasilkan alis serat. Di sini penggunaan brow mascara agar menghasilkan alis yang stay, jadi dia tetap berdiri. Masuk pada eyeshadow, di sini aku menggunakan eyeshadow dari Wardah yang ada 3 shade di dalamnya. Ini seri A. Aku baurkan warna coklat muda. Untuk bagian kelopaknya kita baurkan pelan-pelan. Perlu diingat untuk membaurkan eyeshadow jangan pernah menekannya. Kita ngambang-ngambang lagi agar menghasilkan transisi yang benar-benar halus dan menyatu di kelopak kita. Karena tema dari make up ini adalah make up Lebaran 2021 part 1, karena insya Allah aku ntar akan membuat part-part yang lainnya dengan look yang insya Allah berbeda. Jadi aku mengambil warna-warna dari eyeshadow ini yang benar-benar natural untuk kulit wajah kita agar kesannya tidak medok dan lebih enak dilihat fresh gitu finishingnya nanti. Aku lanjut pada sisi sebelahnya, baur-baurkan lagi pelan dan pelan karena ingin menghasilkan benar-benar yang nyatu dari eyeshadow ke kulit kita. Sudah nampak hasilnya. Untuk warna selanjutnya aku ambil bagian yang coklat tua. Di sini aku ingin membuat dia transisi di bagian ujung mata. Jadi dia akan kelihatan lebih tegas karena kita padukan dengan warna yang gelap setelah warna yang terang. Kita baurkan pelan-pelan. Lanjut aku mengambil warna yang lebih terang, dia kayak gold gitu tapi lebih soft. Di sini aku pakai dari tengah. Aku baurkan ke depan agar dia nanti menghasilkan look yang membuat mata kita lebih lebar dan pastinya kayak tulang hidung kita itu kayak lebih mancung. Aku baurkan lagi di sebelah sisinya. Ingat sekali lagi kita blendingnya itu pelan-pelan dan jangan ditekan. Masuk pada eyeliner, aku tidak menggunakan full eyeliner pada bagian kelopak mata. Aku hanya memakainya di sudut atas mata, bawah dan atas karena ingin menampilkan look yang benar-benar natural, dan hal ini akan membuat mata kita lebih lebar walaupun cuma di titik-titik tertentu. Masuk pada blush on, aku menggunakan Vocaloid yang 02. Aku baurkan di tulang pipi menuju depan agar dia sampai ke hidung dan menampilkan look yang fresh. Aku lakukan pada sebelahnya pelan-pelan, dan di sini dia warnanya pink jadi benar-benar kelihatan fresh banget. Hingga blush on yang di hidung itu benar-benar nyatu dan kelihatannya lebih fresh lagi kayak Korean looks gitu. Nah, di look ini aku tidak menggunakan shading, aku hanya menggunakan blush on dan aku pakai di bawah dagu, benar-benar di bawah. Masuk pada maskara, aku menggunakan Maybelline yang Volume Express Turbo Boost. Jadi sebelumnya aku jepit mataku seperti biasa karena bulu-bulu mataku panjang, jadi mudah sekali aku jepit.
dan aku pakai dengan pelan-pelan. Nah, seperti itu hasilnya langsung cetar. Aku juga menggunakan di bawah bagian mata agar kelihatan lebih cetar lagi teman-teman. Kalau di bagian mata kita pakainya pelan-pelan dan di zigzag ya. Dan aku jepit lagi bagian sisi sebelahnya ya teman-teman. Awas kalau kalian jepit mata itu harus pelan-pelan agar dia bagus hasilnya. Kadang kalau aku jepit ada nih suatu hal, kadang bulu-bulunya itu kayak nekuk-nekuk nggak beraturan. Aku pakai lagi di sini seperti biasanya. Nah, itu ada yang kena kelopak mata sedikit, tapi jangan khawatir teman-teman. Untuk kalian tipsnya itu jangan dihapus dalam kondisi basah. Kita biarin aja nanti sampai kering. Nanti setelah kering kita pakai cotton bud untuk menghapusnya agar lebih mudah. Lanjut pada lipstick, di sini aku menggunakan Maybelline yang nomor 65. Dia nude banget warnanya. Untuk dasar ombre ini bener-bener sangat bagus kalau kalian pilih untuk ombre atau natural look. Jadi ini amat cocok buat kalian. Walaupun bibirku hitam, kadang kalau hitam itu gak nyatu dengan warna yang nude-nude, tapi ini langsung mengcover bibirku. Ini yang matte ya teman-teman. Aku pakai ke seluruh bibir, jadi kayak full lips gitu pertamanya. Di sini sudah lembab bibirnya karena memang dari tadi itu kering. Aku pakaikan Vaseline di awal make up ini. Jadi setelah itu kalau kita timpa dengan lipstick, dia hasilnya nggak bakalan kering lagi atau nge-crack. Lanjut untuk ombrenya aku pakai Maybelline yang shade-nya 20. Dia warnanya merah terang. Jadi sedikit saja makainya di bagian dalam dari bibir kita tap-tap bagian bibir atas bawah. Tapi untuk ombre itu biasanya kalau kita tap-tap dia tidak menghasilkan looks yang benar-benar nyatu gitu. Kita pakaikan cotton bud untuk menyatukan dua warna ini agar kelihatannya lebih natural. Tapi kalau kalian memakai cotton bud harus benar-benar hati-hati karena nanti keangkat lipstiknya, jadi ngambang-ngambang saja teman-teman. Nah, ini adalah noda dari maskara yang aku pakai tadi. Setelah kering kita ambil menggunakan cotton bud, dia langsung ngangkat gitu. Dan untuk highlight aku menggunakan Beauty Creation yang Scandalous Look. Di sini aku ambil menggunakan jari dan warnanya langsung up. Aku pakai di ujung hidung dan aku baurkan dia menggunakan jari juga, tapi jari yang tidak ada highlightnya. Aku baurkan juga di bagian tengah hidung ke atas area dahi agar lebih kelihatan glow up. Aku baurkan pelan-pelan. Ingat ya, pakai jari yang tidak ada highlightnya. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba look ini, kalian bisa juga coba di rumah dengan produk yang kalian punya. Di sini aku juga pakai highlight di atas bibir agar lebih kelihatan seksi bibirnya. Kalian bisa mencoba look ini dengan mudah. Untuk highlight di bagian pipi, aku tidak menggunakan teknik bulat-bulat tapi memanjang dari atas ke bawah, serong gitu agar kelihatan lebih tirus. Karena lagi-lagi aku tidak menggunakan shading di look ini. Lanjut aku pakai di pipi sebelahnya dari atas ke bawah, agak serong ya teman-teman. Dan setelah itu kita rapikan lagi. Finally kita pakai juga highlight ini di bawah alis, antara alis dan kelopak mata bagian luar agar menampilkan mata yang lebih cetar lagi dan glow up-nya lebih sempurna. Kita pakai bagian kanan dan kiri. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe ya.
Dan ini dia hasilnya.